Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak Ustadzah kelas 11 IPA, sekarang kita masuk atau melanjutkan materi yang kemarin. Nah, sekarang kita baru masuk ke yang namanya kalor. Nah, kalor itu sendiri apa? Kalor itu merupakan energi panas yang berpindah. Jadi perpindahan energi panas dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah sehingga dia menghasilkan sebuah kesetimbangan gitu. Jadi rumusannya adalah Q sama dengan MC delta T. Jadi ini adalah rumus untuk kalor. Sedangkan perbedaan antara kalor jenis dan kapasitas kalor. Nah, untuk rumusan yang Q sama dengan MC delta T, di sini C-nya adalah C kecil atau kalor jenis. Sedangkan kalau yang kapasitas kalor itu biasanya ditandai dengan C besar, atau kapasitas itu kan artinya banyaknya kalor yang dapat terserap. Itu namanya kapasitas kalor. Tapi kalau yang C kecil kalor jenis itu panasnya tergantung dari jenisnya, jenis benda gitu ya. Kalau kapasitas berarti kan banyaknya, kemampuan untuk menampung kalor. Nah, kalau untuk yang kapasitas kalor ini rumusannya. Jadi ini rumus C besar itu adalah massa dikalikan kalor jenisnya. Jadi C besar itu sama dengan M kali C. Makanya di sini ketika ada Q, yang Q kan MC delta T ya, M kali C itu adalah C besar, maka Q-nya itu sama dengan C besar dikalikan delta T. Dari rumusan MC delta T ini, M kali C itu kan kapasitas kalor gitu ya. Berarti ketika mencari C besar bisa juga Q per delta T gini ya. Ini untuk bedanya antara kalor jenis dan kapasitas kalor. Dengan Q energi panas atau energi kalor. Nah, energi itu kan satuannya joule. Kalau C besar kapasitas kalor itu berarti joule tiap derajat Celcius. Jadi energi tiap derajat itu berapa? Kalau kalor jenisnya berarti C per kilogram derajat Celcius. Delta T itu adalah kenaikan suhu dalam derajat Celcius. Oke, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang asas Black dan perubahan wujud. Di SMP sudah pernah diajarkan untuk asas Black itu adalah Q lepas sama dengan Q serap. Kalor lepas, yang melepas itu berarti dari suhu tinggi. Melepas kalor itu berarti ketika ada dua bahan, misalkan suhu tinggi dan suhu yang rendah, ketika dicampurkan maka dia akan menghasilkan suhu setimbang. Nah, setimbangnya itu yang melepaskan kalor itu adalah berarti dari suhu tinggi dia ke titik setimbang, itu namanya dia melepas kalor. Sedangkan dari menyerap berarti dia dari suhu rendah menyerap panas supaya menaikkan suhu jadi setimbang gini ya. Nah, ini misalkan suhu atas, ini suhu bawah. Nah, di sini adalah titik setimbang atau campurannya. Jadi yang suhunya tinggi ini dia akan melepas kalor untuk menurunkan suhunya jadi agak rendah. Kemudian yang menyerap berarti suhunya kan karena kecil, jadi dia membutuhkan panas atau menyerap kalor supaya dia menaikkan suhu jadi suhu campuran. Itu yang namanya asas Black. Sekarang untuk perubahan wujud. Nah, perubahan wujud ini berarti kan misalkan ada dua buah keadaan. Misalkan dia berada yang satu suhunya di bawah 0 derajat, berarti kan di keadaan 1. Kemudian ketika dicampur misalkan titik setimbangnya ada di keadaan titik sini misalkan, berarti kan titik bawah ini kan namanya titik beku kan, berarti di sini berupa es ya kan. Sedangkan di atas ini berarti dia berupa air kan gitu. Nah, sedangkan titik 0 derajat itu ada dua keadaan, 0 derajat yang berupa es dan 0 derajat yang berupa air. Maka di sini untuk keadaan yang Q1 maka dia menggunakan MC delta
T dengan C-nya di sini adalah C-nya untuk S. Ya, karena dia butuh kalor jenis S-nya dari S ke suhu 0 derajat. Sekarang yang Q2 berarti karena dia tidak mengalami kenaikan suhu, hanya meleburkan saja, meleburkan dari es menjadi air, maka di sini Q-nya adalah M dikalikan L, kalor lebur karena lurus. Sedangkan yang Q3 karena dia naik berubah jadi es, maka di sini jadinya MC delta T dengan C-nya karena sudah dalam posisi air, berarti di sini massa jenis kalor jenisnya pakai kalor jenis air begitu. Oke, sekarang kita coba ke contoh soalnya saja. Oke, untuk contoh soal yang pertama, di situ es bermassa M gram bersuhu, berarti massanya S itu M, suhunya adalah 0 derajat, kemudian dicampurkan dengan massa air 340 gram bersuhu 20 derajat Celcius, sehingga didapatkan suhu campurannya adalah 5 derajat Celcius. Maka dimana ketika kalor lebur esnya adalah 80 dan kalor jenis airnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi di sini kalau misalkan pakai kalori per gram berarti masanya dalam gram. Tapi nanti kalau pakai joule per kilo berarti masanya harus dalam kilogram gitu ya. Nah, yang ditanyakan berapa massa esnya ini. Jadi yang pertama kita buat grafiknya dulu. Jadi di sini ada grafikan karena esnya dia mulai dari 0 derajat dicampur dengan air pada suhu 20 derajat Celcius ya. Nanti kan di sini ada air yang suhunya 20 derajat Celcius, mencapai titik setimbang itu pada suhu 5 derajat Celcius. Berarti kan gini, ini suhu campurannya di 5 derajat Celcius. Nah, untuk mencapai suhu campuran ini berarti kan ada yang namanya pakai azas Planck, kilepas dan kiserap. Mana yang kilepas? Yang kilepas adalah suhu yang tinggi, melepaskan kalor supaya dia jadi suhu campuran. Berarti kan yang sini adalah kilepas, iya kan, turun ke campuran. Sedangkan yang menyerap adalah berarti dia dari 0 sini, dari 0 derajat sini, berarti dia mengalami mencair dulu, baru setelah itu dia naik menuju suhu campuran. Berarti kan di sini dia mengalami peleburan, ada Q1 ya, kemudian dia naik berarti ada Q2. Untuk yang sini serapnya berarti kan Q3 gini ya. Nah, sedangkan Ustazah tulis, bisa Ustazah tulis gini, Q lepas sama dengan Q serap. Yang melepas adalah air, dia hanya satu siklus saja, ini kan miring saja, berarti kan hanya MC delta T. Dengan M nya adalah M air, C nya C air, karena dia dalam posisi di air sini, miringnya sini kan dia dalam bentuk air kan, hanya ini. Oke, berarti delta T nya adalah delta T1. Mana delta T1 ya, ini adalah delta T1 dari 20 ke suhu campuran gitu. Nah, sedangkan untuk yang kiserapnya itu kan es, dia harus melebur dulu, berarti mengalami Q1 itu apa, berarti M kali L gitu ya. Berarti kita tulis Q1 berarti M kali L, M kali L. M nya siapa? Berarti masanya S, kalor leburnya S, karena di sini dia dalam bentuk S ya. Kemudian dari S sini yang berupa air, dia naik, berarti kan di sini plus Q2 nya, berarti kita pakai MC delta T, MC delta T. Tapi M nya siapa? Karena tadi melebur dari S, berarti kan pakai masanya S ya, masanya S. C nya dilihat, C nya dalam posisi sini dia sudah berbentuk menjadi air, maka di sini C nya bukan CS tapi CA air, delta T2 gitu ya. Delta T2 itu yang mana ya? Berarti sini dari 0 sampai T campuran seperti itu. Oke, sekarang tinggal kita masukkan masanya air, berarti 340. C nya air berarti 1. Delta T nya berarti dari suhu tinggi, berarti kan dari 20 ke suhu campuran di 5, berarti di sini 20 min 5. Oke ya.
Sekarang untuk massa S kan berarti tetap M. Kemudian L-nya, kalor leburnya di situ adalah 80 plus masanya S di situ berarti tetap M. C-nya air, ingat ya, ini C-nya air bukan C-nya S ya. C-nya air adalah 1. Nah, delta T-nya berarti kan yang air tuh kan ini kan gak ikut-ikut ya, ini kan S. T2 nya berarti ini dari suhu campuran. Suhu campuran dengan 0 kan lebih tinggian suhu campuran ya kan. Berarti di sini Ustazah tulis suhu campuran berarti 5 min 0 gini ya. Maka di situ akhirnya hasilnya adalah 30 kita kalikan 15 sama dengan 80 M ditambah 5 kurangi 0 kan 5 kali M berarti tetap 5 M gini ya. Oke, berarti di sini 30 kali 15 adalah 5100 sama dengan 80 tambah 5 berarti 85 M. Maka untuk massa S nya berapa? Berarti 5100 kita bagi dengan 85. Nah, 5100 bagi 85, M nya didapatkan untuk massa S nya ini adalah 60. Satuannya apa? Satuannya dalam gram, karena tadi menggunakan kalori per gram. Seperti itu, paham ya? Jadi harus tahu dia itu siklusnya yang mana saja yang menyerap. Oh, yang menyerap itu adalah dari S sampai kecampuran. Oh, sampai kecampuran ada miringnya, berarti ada Q1 nya melebur, kemudian jadi MC delta T dengan C nya C air, karena dia dalam posisi ini C air ya gitu. Oke, untuk contoh soal yang selanjutnya kita dapatkan bahwa yang diketahui adalah di situ suhu S-nya adalah di min 10 derajat Celcius. Kemudian dia dicampurkan dengan air yang bersuhu 50 derajat Celcius. Dengan massa S-nya adalah 100 gram dan massa airnya di situ adalah 190,48 gram. Nah, di mana ketika diaduk menghasilkan suhu campuran di 0 derajat Celcius, maka di sini diketahui kalor jenis S-nya adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenisnya air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur S-nya adalah 336.000 Joule per kilo. Nah, di sini yang diminta adalah bagaimana keadaan akhirnya ketika berada di suhu timbang 0 derajat ini. Apakah es itu akan mencair seluruhnya jadi air, ataukah ada berapa bagian es yang masih menggumpal menjadi es, seperti itu. Jadi kita analisis. Nah, yang pertama adalah di sini ingat, di sini dalam satuan gram masanya, sedangkan pada kalor jenisnya di sini dalam satuan joule per kilogram. Kalau yang tadi di soal yang pertama itu kan C-nya dalam kalori per gram, maka tidak apa masanya, maka memang masanya adalah dalam gram. Tetapi ketika di sini C yang diketahui adalah joule per kilo, sedangkan di sini masanya diketahui dalam gram, maka harus kita ubah dulu satuannya menjadi kilo. Ya, berarti 100 gram berarti sini 0,1 kilo. Kalau 190,48 gram berarti di sini jadi 0,19048 kilo. Nah, untuk mengetahui berapa besar kalor yang dilepaskan oleh air, kemudian berapa besar kalor yang harus diserap oleh es, maka kita coba dulu untuk membuat grafiknya. Untuk menggeneralkan ya gini. Di sini kan esnya mulai dari min 10. Dia naik. Kemudian pada posisi 0 derajat, di sini adalah 0 derajat berupa es, yang di sini adalah 0 derajat berupa air. Nah, pada 0 derajat ini terjadi suhu campuran. Nah, pada 0 derajat terjadi suhu campuran. Makanya 0 derajat ini nggak tahu suhu campurannya apakah dia lebih condong ke lebih banyak esnya atau lebih banyak yang sudah menjadi air, ataukah seluruhnya sudah menjadi air, belum tahu. Maka kita analisis. Kemudian di sini airnya dia diberikan pada suhu 50 derajat Celcius gini ya. Nah, karena suhu timbangnya adalah di sini,
Berarti kan air itu dia akan melepaskan. Berarti kan dia akan turun. Ya, ini kan untuk Q-nya air melepaskan. Nah, sedangkan untuk S, berarti kan dia harus bergerak naik Q1, kemudian dia harus melebur Q2. Kan seperti itu. Maka harus kita cari berapa kalor yang dilepaskan oleh air dan berapakah kalor yang harus diterima S. Jadi misalkan tanda tulis di sini adalah kalor yang dilepaskan air. Berarti kan di sini Q sama dengan MC delta T dengan masanya adalah massa air, C-nya adalah C air. Ya, delta T-nya yang mana? Berarti delta T1. Mana itu delta T1? Dari suhu tinggi dia ke suhu setimbangnya. Gini ya. Berarti tulis masanya air di sini adalah 0,19048. C-nya air di sini 4200 atau dikali gini ya. Nah, 4200 delta T-nya berarti dari suhu 50 menjadi 0. Maka ketika kita hitung berarti hasilnya adalah kita dapatkan 40.000,8 Joule. Ini adalah kalor yang dilepaskan air. Jadi kalau air itu akan melepas kalor sebanyak 40.000,8. Nah, ini nanti yang akan diterima oleh S. Kalau misalkan kalor yang dibutuhkan S itu misalkan lebih sedikit daripada persediaan, berarti kan kemungkinan besar S-nya akan mencair semua. Tapi kalau misalkan ya S itu butuh 5 tapi cadangannya cuma ada 4 misalkan kalornya, berarti kan pasti ada yang sisa, maksudnya tidak seluruhnya mencair seperti itu. Maka sekarang tinggal kita mencari, kalau tadi kalor yang dilepaskan air sudah dapat, sekarang kita cari untuk kalor yang diperlukan S. Yang diperlukan S untuk apa ya? Untuk setimbang gitu ya. Berarti kan dia mengalami dua fase, naik ke atas, berarti Q-nya S total itu berarti Q1 plus dari sini dia harus melebur, berarti Q lebur. Berarti di sini ada MC delta T, M-nya di sini M-nya S, C-nya di sini C-nya S gitu ya. Delta T berapa? Delta T 2 dari min 10 ke 0 ini ya. Oke, kemudian yang kedua Q2 nya melebur, berarti kan M kali L, dimana ini M-nya S, L-nya S gini ya. Kalau kita masukkan masanya S tadi di sini 0,1, berarti tulis 0,1, C-nya S di sini 2100. Delta T-nya, nah dari 0 dengan min 10 kan lebih tinggi 0, berarti kita tulis 0 min 10. Ini yang harus hati-hati ya. 0 kita kurangi dengan min 10 plus masanya S 0,1 ya. Kalor leburnya di sini adalah 336.000. Ini kali, berarti di sini jadinya adalah 210 ya kan. Min kali min berarti jadi plus, maka tinggal di sini 210 kali 10. Kemudian yang sini jadinya adalah 336.000 kalikan 0,1 berarti jadinya 33.600. Maka untuk totalnya adalah 2100 kita jumlahkan dengan 33.600. Maka kalor yang diperlukan S untuk setimbang mencapai kesetimbangan adalah 35.700 Joule. Oke ya. Nah, dilihat karena cadangannya itu mampu memenuhi, dia kan butuhnya 35.700, sedangkan dia disediakan 40.000 Joule. Maka karena Q-nya air itu dia lebih besar persediaannya daripada Q yang dibutuhkan S,
Maka bisa disimpulkan bahwa seluruh es akan mencair menjadi air pada suhu setimbang 0 derajat. Oke, sekarang kita ke materi perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi ini merupakan proses perpindahan kalor tanpa, sekali lagi, tanpa diikuti perpindahan partikel penghantar. Nah, di sini laju perpindahannya atau H itu adalah banyaknya kalor dalam selang waktu, atau bisa juga kita menggunakan Ka delta T per L, dengan K itu adalah konduktivitas termal bahan. Jadi misalkan kita masak air itu menggunakan panci jenis apa, itu namanya konduktivitas termal bahan. Kemudian A itu luas penampangnya berapa, delta T itu perubahan suhu, L itu panjang batang, atau misalkan kalau dalam panci gitu tebelnya panci itu sebesar apa, itu namanya panjang lintasan kalornya, seperti itu ya. Jadi salah satu contohnya untuk konduksi itu adalah ketika kita memanaskan panci ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke selanjutnya, di sini ada yang namanya perpindahan kalor secara konveksi. Kalau tadi konduksi itu tanpa disertai partikelnya berpindah, sekarang kalau yang konveksi itu perpindahan disertai dengan perpindahan kalornya disertai dengan perpindahan partikel penghantarnya. Ya. Nah, di sini rumusannya kan Q per T, atau kalau tadi Ka delta T per L, sekarang di sini adalah H A delta T. H itu adalah tetapan konveksinya, kemudian A itu adalah luas penampang, delta T adalah perubahan suhu. Oke, sekarang untuk yang terakhir adalah secara radiasi. Nah, kalau secara radiasi ini dia perpindahan kalornya dalam bentuk gelombang elektromagnetik gitu. Jadi tanpa perantara pun itu bisa. Nah, contoh konkretnya misalkan untuk konveksi, itu kan tadi konveksi itu kan kita memanaskan panci kan gitu. Oh, untuk konduksi kita memanaskan panci. Nah, kalau untuk konveksi berarti ketika kita memanaskan panci, misalkan kita memasukkan air. Nah, ketika air itu dia mendidih, ketika mendidih itu kan berarti partikelnya kan dia kan berpindah dari bawah ke atas, bergerak. Makanya ada seperti kayak bui-buinya itu ketika dia mendidih. Nah, itu adalah perpindahan partikelnya. Jadi airnya dari bawah itu akan bergerak naik ke atas dan begitu terus. Itu namanya konveksi. Sedangkan kalau radiasi berarti ketika kita memanaskan air itu menggunakan api. Nah, meskipun pada jarak yang agak jauh, api itu kan pasti akan terasa hangat kan gitu. Atau misalkan kan itu masih ada perantara udaranya, misalkan contoh lainnya adalah sinar matahari. Misalkan sinar matahari kan melewati ruang hampa tapi tetap sampai ke bumi, dirasakan oleh kita, maka itu namanya radiasi. Nah, untuk radiasi di sini rumusannya adalah E tau alfa T pangkat 4. Dengan T-nya di sini suhunya harus dalam Kelvin ya. Tadi yang konveksi juga harus dalam Kelvin. Kemudian di sini taunya itu adalah tetapan Boltzmann. Ini tetapan, jadi pasti angkanya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8. Nah, di sini namanya emisivitas benda. Emisivitas benda itu adalah sama seperti tingkat kegelapan benda. Jadi benda hitam sempurna atau misalkan kayak lubang hitam itu E-nya itu adalah 1. Tapi kalau benda itu hanya benda misalkan kita itu gini, gelap itu kan ada ukurannya, ada yang gelap sekali, ada yang gelap agak terang. Nah, seperti itu juga emisivitas. Jadi tingkat kegelapan itu antara 0 sampai 1. Kalau dia gelap sempurna, hitam sempurna, itu E-nya adalah 1 gitu ya.
suhunya dalam Kelvin pangkat 4 seperti itu. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya yang konduksi. Dua buah batang logam P dan Q memiliki ukuran yang sama, tetapi jenis logamnya dia berbeda. Ada logam P dan Q. Jika koefisien konduktivitas batangnya Q, berarti kan K-nya Q itu 2 kali koefisien konduktivitas batang P, berarti sama dengan 2 kalinya Kp. Maka berapakah suhu campurannya di sini? Berarti karena dia melakukan perpindahan kalor secara konduksi, maksudnya Ustazah, berarti di sini kita menggunakan persamaan laju kalornya akan sama di P dan di Q. Berarti di sini bisa Ustazah tulis K-nya Ka delta T per L sama dengan Ka delta T per L. Di sini K-nya P, A-nya P, delta T-nya dari 1 ya. Kemudian di sini K-nya Q, A-nya Q, delta T2, ini L1, ini L-nya P, L-nya Q. Dilihat karena panjangnya dari sudut ke campuran dan dari Q ujung ke campuran itu sama, berarti kan bisa kita coret luasnya ya, panjangnya. Kemudian untuk luasnya dilihat, nah luasannya ini batang P dan Q juga sama, berarti bisa kita coret. Oke, karena luasnya dan panjangnya sudah kita coret, berarti tinggal menyisakan koefisien P delta T1. Delta T1 itu kan artinya dari tadi kan kalor itu kan dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah, maka di sini tinggal kita masukkan. Nah, K-nya P berarti kan tetap gini ya. K-nya Q itu 2 kalinya Kp, berarti kan K-nya P tetap Kp ya. Kp. Nah, delta T yang P itu kan dari tinggi ke yang rendah kan di TC, berarti kan 80 min suhu campuran sama dengan K-nya Q, masukkan 2 kalinya Kp. Nah, delta T yang kedua yang Q, suhu tingginya kan campurannya akan lebih tinggi daripada yang di ujungnya Q sini yang 5 ini kan. Berarti di sini deltanya berarti kan yang lebih tinggi, berarti yang TC kita kurangi dengan T-nya Q. T-nya Q itu berapa di situ 5. Langsung kita tulis di sini 5 gini ya. Nah, berarti kan Kp coret. Berarti di sini 80 min TC sama dengan 2 kali TC, berarti 2 TC, 2 kali min 5 berarti min 10. Maka dipindahkan 80 min dipindah jadi plus 10 sama dengan ini ya, 2 TC min dipindah jadi plus, berarti 90 sama dengan 3 T campurannya, maka T campuran dia adalah 90 per 3. Berapa ini? Berarti suhu campurannya dia ada di 30 derajat Celcius, seperti itu ya, dari contoh soal yang atas tadi. Jadi dari contoh soal yang ini ya, berapa suhu sambungnya? Ternyata kita dapatkan suhu sambungnya ada di 30 derajat Celcius. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.